Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Bincang Santai Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran bersama saya Marlina. Baiklah Sobat Geologi semuanya, pada episode kali ini kita akan ngobrol bareng teman-teman dari BEM, BPM, dan UKM di lingkungan Fakultas Teknik Geologi yang baru saja dilantik pada pagi hari ini. Dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber lain yang tentunya berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Teknik Geologi. Ayo kita langsung saja berkenalan dengan tamu-tamu kita pada episode kali ini. Halo. Halo Ibu. Halo. Selamat pagi. Baiklah, sebelum adik-adik ini saya perkenalkan dulu yang ini soalnya tampak seperti bukan mahasiswa gitu. Baiklah Sobat Geologi semuanya, kita juga sudah kehadiran bintang tamu narasumber kita yaitu Bapak Reza Muhammad Ganjargani. Beliau merupakan manajer akademik kemahasiswaan dan alumni Fakultas Teknik Geologi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Baiklah Sobat Geologi semuanya, langsung aja ya kita kenalan nih sama para pejabat baru yang dilantik pada hari ini. Ya, boleh langsung bisa berkenalan. Ya Bu, mungkin kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi biar semua penonton sayang, boleh kenalan dulu ya Bu ya. Kalau kita di sini penonton kita adalah Sobat Geologi. Oh, Ya, jadi kita manggilnya Sobat Sobat Geologi nih Bu. Geologi. Oke, siap Bu. Jadi kenalin semua Sobat Geologi, nama aku Rifki Nurman Wijaya, bisa dipanggil Rifki dari angkatan 2020, asal Pekanbaru. Mungkin di sini ada teman-teman aku ya, tadi lupa sebagai Ketua BEM Fakultas Teknik Geologi. Nah di sini mungkin ada wakil aku serta BPM, boleh mungkin kenalan dulu. Ya, halo, kenalin nama aku Farel Gibran, bisa dipanggil Farel. Di sini aku sebagai wakil Ketua BEM FTG. Perkenalkan, nama saya Michael Dias Pratama, bisa dipanggil sebagai Dias. Asal dari Jakarta dan di sini saya sebagai Ketua BPM KMHMG FTG 4 Fakultas Teknik Geologi. Perkenalkan, terakhir saya Andika dari Bandung. Di sini saya sebagai Wakil Ketua BPM KMHMG FTG 4. Oke, ya. Itu Sobat Geologi, ini adalah wajah-wajah di tahun depan yang akan sering muncul ya. Di dekanat maksudnya. Ada Rifki, ada Michael ya, terus ada Farel sama Andika. Lulus ya, udah empat-empatnya bener ya namanya. Baiklah, pertanyaan pertama nih, kalau kabinet baru biasanya ada nama kabinetnya ya. Kabinet gotong royong kalau Jokowi ya, kalau ini kabinet apa? Dari BEM tahun ini itu membawakan nama kabinetnya Himalaya Bu. Ada maknanya di balik nama itu? Makna simpelnya sebenarnya kan pegunungan Himalaya. Iya. Untuk nyampe ke puncak itu perlu kerja keras. Jadi di tahun ini pasti banyak lika-liku yang dihadapi, apalagi sekarang lagi masa transisi. Iya. Tapi yang semua orang inginkan pasti goals dan ataupun tujuannya itu yang baik lah. Nah, untuk mencapai puncak yang tadi dimaksud goals dan tujuan itu banyak lika-liku yang harus dilewati, tapi harus tetap fokus pada tujuan. Sebenarnya itu Gitu. simpel ya Bu. Jadi ini namanya kabinet Himalaya. Iya betul Bu. Oke. Nah, selanjutnya nih, kan ini ada BEM, ada BPM. Mungkin Sobat Geologi ada yang belum tahu nih perbedaan dari dua organisasi ini ya. BEM itu apa coba, dan nanti BPM itu apa? Oke. Mungkin dari BEM dulu ya Bu Ya, ya. Dari BEM sendiri itu ya singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang dimana organisasi lingkungan intrakampus yang bersifat eksekutif tadi sesuai dengan singkatannya. Yang dimana untuk menjalankan kepengurusan dalam 1 tahunnya pasti membawahi kementerian dan juga departemen-departemennya, gitu sih kurang lebihnya Bu. Ya. Untuk BPM boleh langsung dari ketuanya. Oke, terkait sama BPM sama BEM, kalau di sini tadi BEM adalah di bagian lembaga eksekutif ya. Untuk BPM sendiri di bagian lembaga legislatif. Ya. BPM sendiri kan singkatannya Badan Perwakilan Mahasiswa. Iya. Jadi di sini kita menjalankan fungsi legislatif kita, baik dari legislasi, pengawasan, di bagian aspirasi. Jadi kita mengawasi sekaligus BEM dalam menjalankan proker-prokernya.
Oh, jadi nanti kalau ada aspirasi dari anggota, nanti BPM yang akan menjadi corong ke BEM gitu ya? Betul, sebagai Oke, eksekutornya di BEM. Sebagai eksekutornya ada di BEM. Oke, nah untuk selanjutnya nih kan biasanya jika sebuah kabinet baru dibentuk ada program kerja seperti tadi sudah disampaikan, ada goals yang akan dicapai. Nah untuk program kerja di tahun 2023 ini garis besarnya aja apa coba? Sebenarnya untuk BEM di tahun ini itu kita fokusnya itu lebih ke akademik sih Bu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tahu pandemi yang menghadang dunia ya, seluruh dunia itu mengharuskan kita untuk kerja, kuliah, sekolah itu melalui dunia maya, platform Zoom semuanya. Jadi mental dari setiap ya mahasiswa dari geologi ini udah gimana ya bilang ya? Udah nyaman ya? Ya udah nyaman sama lingkungan sendiri. Jatuhnya sekarang itu kita transisi ke offline kan. Jadinya harus ngebentuk kebiasaan baru lagi, harus bentuk habit baru lagi buat itu. Karena kan perbedaannya sangat jauh ya. Biasanya mahasiswa kalau kuliah jam 8 pasti jam 7.55 baru bangun, cuci muka, pakai kemeja, langsung on cam. Kalau ini kan harus bangun dari jam 6:30, mandi, sarapan, terus harus ada mobilisasi lagi ke kampus kan. Jadinya effortnya juga beda gitu. Waktu untuk bangun aja beda 1,5 jam gitu. Jadinya itulah yang harus dibentuk. Nah, kenapa fokusnya di akademik? Itu sebenarnya untuk menaikkan, balik lagi sih ke kewajiban mahasiswa sebagai mahasiswa Bu. Jadi untuk menyelesaikan studinya di fakultas itu sendiri sesuai dengan bidang studinya. Nah untuk program studi terbaru itu dari senior dengarnya itu geologi Unpad itu terkenal dengan ilmu lapangannya Bu biasanya. Nah untuk itu di tahun ini udah nggak kelihatan lagi dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin gara-gara keterbatasan untuk lapangan, jadi aplikasi ilmu yang disampaikan di perkuliahan sulit dalam untuk diaplikasikan. Sementara mahasiswa itu biasanya mengerti ketika mengaplikasikan sesuatu karena dari caranya, dari penyampaian dari dosen, pasti mahasiswa lebih mengerti karena kita mengaplikasikan langsung. Nah untuk itu di program sekarang itu rencananya kita bakalan bikin ekskursi lapangan Bu, yang dimana persiapan ekskursi ini teruntuk angkatan 2020, 2021 dan 2022. Yang 2020 untuk persiapan PGL, 2021 untuk persiapan PGP, dan 2022 itu sebenarnya untuk persediaan dua itu pasti kan mereka akan menghadapi itu. Jadi itu sih fokus ataupun hal yang baru ingin dibawakan di kepengurusan tahun ini gitu. Mau menambahkan? Sepertinya Farel ingin mengeluarkan pendapat. Mungkin sebenarnya secara garis besarnya ya disampaikan sama Rifki tadi lah. Jadi mungkin bisa dibilang ya kembali ke dasar lah, di mana ya kita sebagai mahasiswa kan kewajibannya ya untuk mengembangkan di bidang akademik lah. Mungkin dari mulai menumbuhkan kembali ketertarikan lah dari mahasiswanya ke bidang kegeologian, di mana yang ya bidang kita gitu, sampai ke tadi hal-hal yang arahnya ke keahlian kayak ilmu lapangan, sampai ya harapannya nanti dari dalam bidang akademiknya nanti bisa menghasilkan prestasi-prestasi lah mungkin itu. Ya, kalau dari BPM sendiri ada program kerja untuk 2023 ke depan bisa disampaikan garis besarnya? Oke, kalau tadi BEM sebagai eksekutifnya gitu ya, menjalankan akademik, fokus ke akademik. Dan di sini BPM lebih ke gimana kita bisa menjaring aspirasi. Jadi semisal dari dari mahasiswa-mahasiswi membutuhkan hal-hal yang terkait dengan akademik, contohnya adalah soal kegiatan perkuliahan dan segala macam, kita bisa bekerja sama dengan BEM dan juga dengan fakultas untuk bisa merealisasikan aspirasi tersebut. Dan untuk saat ini aspirasi tersebut kan di BPM sendiri dipegang oleh Komisi 2 gitu ya. Penjaringannya kita akan transisi ke masa offline, di mana penjaringan secara langsung, karena sebelumnya kan lewat G-Form, lewat online, dan di sini kita mencoba untuk mengaktifkan kembali yang ada, yang seperti kita udah lihat ada kotak aspirasi, kemudian ada cara baru lagi, contohnya ada di Wolf Aspiration, di mana mahasiswa-mahasiswi bisa langsung menyalurkan aspirasinya secara langsung di situ dengan yang lebih semi formal lah, lebih santai gitu menyalurkannya. Biasanya kalau lebih santai lebih keluar ya? Iya, unek-uneknya lebih keluar gitu. Ya. Kalau dari Andika ada mau ditambahkan? Mungkin untuk tambahannya ya diharapkan karena kita menghimpun aspirasi, artinya harus ada yang menyampaikan juga. Semoga nantinya ketika kita sudah memberikan platform, sudah memberikan wadah untuk aspirasi, diharapkan dari mahasiswa yang ada di
FTG sendiri bisa memberikan apa sih yang sebenarnya mereka inginkan dan butuhkan gitu untuk menunjang kebutuhan mereka selama berkuliah di FTG. Cukup. Lumayan, mau menambahkan boleh. Nah, tadi kan udah fokus ke akademik ya, Bu. Sekarang itu kita itu mau ngelaksanain kasar dari tahun ke tahun. Sebenarnya ini program kerja turunan, tapi udah mati terakhir kali dilakukan itu 2018, berarti kurang lebih di tahun kelima kan, udah mati gara-gara pandemi. Namanya itu OGI, Olimpiade Geologi Indonesia. Itu dari kita kan punya Instagram ya, Fakultas Teknik Geologi. Itu banyak DM loh tentang OGI ini ke saya gitu ya. Maksudnya FTG kapan mau ngadain lagi? Berarti ini dinantikan oleh sobat geologi semuanya, apalagi apa namanya orang siswa SMA yang tertarik untuk belajar tentang geologi. Tentang OGI ini memang sangat dinantikan karena banyak yang DM ke Instagram Fakultas Teknik Geologi yang menanyakan tentang apakah kegiatan ini kapan kegiatan ini akan dilakukan lagi gitu, akan diadakan lagi. Dan rupanya ini jadi kabar gembira ya. Insya Allah. Buat sobat geologi semuanya yang menantikan Olimpiade Geologi Indonesia. Jadi akan diselenggarakan gitu ya? Iya, rencananya Bu. Untuk sekarang itu kita lagi nyurvei Google Form lagi ke warga himpunan. Apakah menyanggupi kan kita emang bisa membuat konsep, tapi untuk mengeksekusi kita kan perlu masa yang banyak untuk melakukan itu. Apalagi acaranya udah skala nasional, itu udah melibatkan siswa dari SMA dan juga mahasiswa Fakultas Geologi dari universitas lain. Nah, yang dimana sekarang udah mulai menyusun konsep sih, udah kegambar dari konsep-konsep semuanya. Mungkin karena udah mati 5 tahun nggak akan sebagus yang sebelum-sebelumnya, tapi lebih bagus ya. Ya, kita berusaha maksimal soalnya dari kita sendiri nggak tahu patokan dari tahun sebelumnya itu apa. Udah nanya-nanya ke senior juga, mungkin nanti bakalan nanya ke lebih jauh lagi dari untuk melaksanakan OGI sebelum-sebelumnya gitu. Oke nih, kita beralih ke Pak Reza ya. Tadi kan teman-teman dari BEM BPM sudah menyampaikan program kerja yang rencananya akan dilaksanakan di 2023 nih. Dari pihak fakultas sendiri nih, bagaimana ada cara mendukung teman-teman ini agar mereka mencapai goals yang sudah mereka tadi sampaikan gitu ya? Begini. Yang penting kita sinergi ya, sesuai dengan apa namanya, ketika kalian dilantik ya, jadi kita yang besarnya itu adalah rumah ya, dimana di rumah itu kan ada fakultas, ada program studi, kemudian ada BEM ya, karena kita BEM satu jurusan, jadi BEM itu adalah himpunan ya, dan termasuk warga himpunan atau mahasiswa yang di dalamnya. Yang penting kita sinergi. Nah, sesuai dengan nama Kabinet Himalaya ya, otomatis nih mungkin dinamikanya akan menanjak nih ya, sesuai dengan tadi mungkin prediksi kalian, transisi, kemudian dinamika tadi kan. Yang penting bagaimana kalian menyikapi dinamika, karena dinamika itu adalah bagian dari prosesnya ya. Kemudian yang selalu diingat adalah prestasi itu ya, kan teriakan geologi ini udah kita dengar dari zaman dulu dan semakin keras tahun ke tahun. Jadi kita sekarang akan lebih keras lagi berteriak dengan prestasinya. Nah, ini sudah disinggung nih soal prestasi nih ya, dan tadi kita juga udah sempat dengar ya waktu sambutan Bu Dekan. Ada target-target khusus untuk mereka, Pak Reza? Target khusus itu kan kita ada berapa? 11 lembaga ya, atau 11 sub organisasi di bawah BEM. Nah, itu tadi target dari Bu Dekan sendiri adalah satu lembaga atau satu organisasi itu satu prestasi ya, nasional. Oke. Jadi kita nggak bisa dapat itu kalau nggak bersinergi ya, seperti itu. Kalau saya dengar tadi program-program kalian udah baik ya, karena mendukung akademis segala macam. Kemudian kita tinggal sinergi dan kita berproses dengan baiknya. Terima kasih Bu Lina. Ya, sama-sama Pak Reza. Jadi itu ya, sinergi katanya. Nah, saya mau nanya nih, kan kalau setiap periode ya, periode jabatan mereka punya
kekhususan, punya kekhasan nih. Ada nggak yang nanti akan direncanakan? Nih Himalaya nih gitu. Ini kerjanya Himalaya nih. Kekhasan apa yang akan ditampilkan dari kabinet Himalaya ini untuk Sivitas Akademika di Teknik Geologi ini? Sebenarnya kalau kekhasan itu baru kepikiran buat internal BEM dulu sih, Bu. Karena di mana masa transisi tentu recovery internal dulu kalau menurut kami gitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan ingin membangun habit baru yang dimana sebenarnya fokus utama saya itu untuk regenerasi si BEM tahun depan. Jadi saya ingin membentuk habit baru dengan program-program yang dibawakan udah mulai offline ataupun udah mulai berat. Jadi buat di tahun depan itu makin berkembang lagi si BEM ini. Jadi makin fokus ke akademik, makin banyak prestasi yang diciptakan. Sebenarnya goal saya kan itu gitu. Di luar akademik pasti ada juga acara-acara yang lain, tapi emang fokus utama dari timbal balik lah BEM dengan Sivitas Akademika di dekanat itu pasti kan kita menyumbangkan prestasi. Sebanyak apa kita ngajuin proposal di luar akademika, masa kita nggak ada melakukan timbal balik kan? Untuk apa juga BEM berjalan kalau seperti itu? Nggak ada benefitnya lah untuk si dekanat sendiri gitu. Paling memang ya Pak Reja ya, tantangan tersendiri ya masa transisi ini ya, seperti tadi disampaikan oleh Rifki dan teman-teman bahwa yang hilang dari kita selama pandemi adalah keep and touch ya Pak. Jadi kita memang bertemu ya secara tatap maya, kita bertemu dengan teman, tapi kita nggak ada sentuhan gitu ya, bukan berarti bersentuhan ya, maksudnya nggak ada apa namanya sorot mata, energi, semangat, saling berbaginya kan berbeda ya, kalau kita berbagi semangat di layar dengan berbagi semangat di lapangan ya. Apalagi tadi sudah disampaikan dengan Bu Dekan bahwa kegiatan di 2023 ini untuk kegiatan kemahasiswaan akan dilaksanakan secara luring ya. Nah, dari kegiatan secara luring ini tersendiri, apakah dari fakultas ada peraturan khusus Pak tentang pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan secara luring ini? Oke. Sesuai dengan edaran pusat ya di Unpad, jadi memang kegiatan kemahasiswaan bisa dilakukan secara luring, tapi tetap ada hybrid, kemudian online juga. Jadi nggak stick semua di offline. Cuman di sana memang ada rambu-rambu ya, seperti memang jargonnya adalah pandemi sudah berakhir, tapi tetap aja kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan, kemudian protokol kesehatan itu kan kita harus teruskan. Nah kemudian seperti kan ini transisi ya, jadi pembatasan waktu, kemudian apa namanya bentuk kegiatan yang offline itu seperti apa, kemudian output dari setiap kegiatan itu nanti akan selalu bersinergi atau paralel dengan fakultas, aturan fakultas dan aturan pusat tuh. Jadi tetap ada rules yang harus di rambu-rambu yang harus ditaati, karena ini yang namanya juga masa transisi ya Pak ya. Jadi prokes tetap harus, terus jaga kesehatan juga tetap harus ya Pak ya. Baiklah, terakhir nih pertanyaan terakhir saya buat para pejabat yang akan menjabat 1 tahun ke depan, ada yang mau disampaikan nggak buat Sivitas Akademika untuk mendukung program kerjanya biar berhasil? Buat teman-teman buat pesan buat teman-teman mahasiswa semua. Pertama paling Bu izin kalau buat Sivitas Akademika kan kita bakalan ngurus banyak proposal ke dalam sama pengajuan dan nasihat. Sebenarnya dari kabinet tahun ini tuh mau bikin buku panduan gitu Bu, untuk mengajukan proposal, pengajuan siat ataupun perizinan buat menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Teknik Geologi, yang dimana buku panduan ini yang diharapkan bisa beregenerasi untuk tahun-tahun kedepannya. Yang gunanya buat apa? Kan nggak semua orang tahu bisa perizinan menggunakan ini, menggunakan itu di sini. Jadi ya mewadahi mahasiswa dari BEM sendiri untuk bisa menggunakan fasilitas-fasilitas itu sendiri sebenarnya. Jadi mohon kerjasamanya aja mohon gitu. kerjasamanya nih teman-teman ya. Dari Bapak Wakil, Bapak Farel. Ini lebih ke harapan ya Bu. Iya betul. Ya, buat teman-teman semua. Ya teman-teman sobat geologi ya, sobat geologi Sivitas Akademika ya. Mungkin tadi yang udah Pak Reza bilang juga, ya kita kerja bareng-bareng lah, kita bersinergi sehingga menghasilkan ya suatu yang optimal lah. Mungkin kalau dihubungin sama nama kabinet kita kan Himalaya, di mana ya kita ya berjalan menuju puncak gitu, dan ya perjalanan menuju puncak itu kan
nggak bisa cuma kita berjalan sendiri-sendiri gitu, harus tadi bersinergi tadi. Jadi semoga ya apa ya, budaya-budaya yang dulu sebelum pandemi itu yang bagus-bagusnya, walaupun ya tentunya berbeda lah ya, menyesuaikan dengan zaman sekarang, cuma yaitu sedikit demi sedikit kita kembalikan kembali lah Bu. Iya, tetap ada adaptasi ya, dengan adaptasi dengan gaya bergaul anak zaman sekarang gitu ya, tapi budaya-budaya lama juga tetap dipertahankan, yang baik-baiknya dipertahankan. Dari BPM? Kalau dari saya sendiri lebih ke harapan juga tadi ya, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Reza terkait kita harus sinergis, kita harus bisa bekerja sama. Ya saya sangat mengharapkan itu supaya nanti ke depannya kita antara BPM atau BEM atau fakultas ataupun sobat geologi juga bisa saling memberikan timbal balik. Jadi dari BPM memberikan wadah, dari fakultas memberikan wadah, sehingga ketika kita udah bekerja sama, nama dari Fakultas Teknik Geologi ini bisa menjadi lebih baik lagi dan meningkat semakin lebih baik gitu. Dari Andika ada? Oke, kalau dari saya sendiri untuk harapannya khusus untuk kepada sobat geologi, dari kami BPM yang tahun ke tahun kan selalu mengawasi program kerja BEM, sebetulnya banyak sekali gitu program kerja BEM yang bisa meningkatkan baik itu dari segi akademik maupun non akademik bagi para mahasiswa. Jadi diharapkan para mahasiswa lebih aware lagi gitu dengan apa yang sedang dilaksanakan oleh BEM atau mungkin karena dari kita UKM nggak yang mungkin lain. bisa terdengar ya kalau yang lain nggak ikut mendukung ya. Jadi semoga dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan ini bisa memang meningkatkan dari setiap mahasiswa yang ada di sini. Oke, nih satu buat Pak Reza. Mereka kan akan bertugas nih Pak ya 1 tahun ke depan. Pesan Bapak untuk para pejabat baru, pengurus BEM dan BPM yang baru serta UKM nanti ya yang akan bertugas 1 tahun ke depan, pesan Bapak? Baik, yang pertama adalah tadi sinergi ya. Sinergi itu harus. Kemudian kita selalu berpikir rumah besarnya itu adalah geologi, FTG ya. Nah kemudian kita jalani semua prosesnya dengan adab ya, dan sinergi, kemudian kita stick dengan proses ya. Semoga Tuhan selalu membimbing proses kita, kemudian selalu meluruskan niat kita untuk menjadikan FTG lebih maju dan bermanfaat. Terima kasih Bu Lina. Iya, terima kasih sudah hadir ke studio kami. Buat teman-teman dari BEM dan BPM juga terima kasih untuk Pak Reza. Semoga semuanya sehat selalu dan semangat untuk mencapai program kerja yang sudah ditetapkan ya Pak ya. 1 UKM, 1 prestasi nasional. Baiklah sobat geologi semuanya, itulah bincang santai kita dengan teman-teman dari BEM dan BPM yang baru saja dilatih dan akan bekerja 1 tahun ke depan di Fakultas Teknik Geologi. Terima kasih atas atensinya dan juga terima kasih sudah menyimak podcast kita di acara bincang santai, dan kita akan ketemu lagi di tema-tema yang lain. Terima kasih dan saya Marlina mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.